Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahap 1 jurusan Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irma Febriana. Saya guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kayangan, lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Aldi. Apa? Alfa. Armin. Alfa juga. Bayi Siti Rohmawati. Bayi Nur. Hendra Aditya. Desti Adelia. Desti. Dewi Nova Artila. Ini Anggraini. Cinta Pak dia. Ada acara keluarga. Andika Lasdiman. Hadir. Heni Prasdiawati. Hilman. Fazila. Khairul Anam. M. Rizky Hakim. Mailani Humairah. Izin rumah sakit. Muhammad Topan Bidayat. Mujani Safitri. Nova Rindiani. Nova Azhar. Sebelum kita mulai, guru mau tanya, kalian pernah tidak mau cari lokasi suatu tempat, tapi nggak tahu lokasinya di mana? Pernah nggak? Pernah. Misalnya kalian mau nyari tempat wisatanya, kalian ke Sembalun, tapi tidak tahu lokasinya. Kira-kira kalian pakai apa? Google Map. Jadi sudah pernah pakai Google Map? Pernah. Kira-kira Google Map itu apa? Iya, Google Map itu adalah peta dalam bentuk digital. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Ya, silakan minta tolong operator untuk melanjutkan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu melalui project based learning, siswa dapat
menganalisis jenis-jenis peta dan penggunaannya dengan benar. Dan yang terakhir, nanti siswa dapat menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang jenis peta dan itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, Bu Guru harap nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memanfaatkan peta dengan baik dan benar. Terutama peta ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalian yang punya bisnis sampingan jualan online, ketika COD tentunya kan kalian harus tahu lokasi pembeli kalian. Nah, itu kalian bisa memanfaatkan Google Map. Google Map sekarang sudah semakin sederhana. Bisa dengan cara share log. Kalau dalam WA itu kan gampang. Itu adalah salah satu manfaat kalian mempelajari peta dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat kalian mempelajari peta. Jelas ya? Jelas ya? Ya, masih semangat kan? Project based learning. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Nanti kalian akan minta untuk melakukan pengerjaan proyek. Ya, jadi di sini nanti masing-masing kelompok, kan kemarin kita sudah bagi kelompok, kalian akan minta untuk duduk menurut kelompok kalian masing-masing dan kalian akan menyelesaikan proyek kalian. Ya, nanti akan dibagikan LKPD-nya, kemudian bahan ajar sebagai panduan kalian untuk menyelesaikan proyek kalian. Ya, oke. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang peta? Ya, peta menunjukkan suatu lokasi. Terus yang angkat tangan. Peta adalah gambaran konvensional Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang dilihat dari atas. Bagus. Apa lagi? Peta adalah permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dalam ukuran lebih kecil. Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan dalam bidang datar dengan ukuran yang lebih kecil. Bagus. Apa lagi? Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diskalakan dan ditampilkan dalam bentuk simbol. Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diskalakan dan ditampilkan dalam bentuk Simbol-simbol. Jadi semuanya benar sekali ya. Peta itu adalah gambaran konvensional atau gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala tertentu dengan simbol-simbol. Ya, simbol. Jadi simbolnya nanti kan ada macam-macam gitu ya. Selain pengertian peta, siapa yang tahu fungsi peta? Apa fungsi peta? Untuk apa coba? Fungsi peta agar memudahkan kita untuk mencari suatu tempat. Ya, memudahkan kita untuk mencari suatu tempat. Apalagi? Apalagi? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan caranya. Ya, silakan. Ya, mengetahui arah. Benar sekali. Terus, ya, Femi. Untuk mengetahui tempat-tempat terpencil. Untuk mengetahui tempat-tempat terpencil. Jadi, lokasi-lokasi yang tidak bisa kita jangkau secara langsung bisa kita lihat menggunakan peta. Benar sekali. Terus, ya. Untuk mengetahui tempat yang tidak sudah diketahui. Nah, untuk mengetahui tempat yang tidak diketahui. Bagus. Apa lagi? Ya. Menyajikan data suatu wilayah. Benar sekali. Kemudian peta itu ada macam-macamnya. Ya. Peta apa saja jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Peta umum. Ya, peta umum. Kalau peta umum itu apa? Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Ya. Misalnya, Lanjut, peta lanjut. umum adalah peta topografi, peta rumah bumi, peta dunia, dan peta orografi. Iya, jadi peta umum itu adalah peta yang menggambarkan informasi secara umum. Contohnya ada topografi, ada peta apa lagi? Rupa bumi. Rupa bumi. Peta Terus dunia, peta dunia. dan peta orografi. Ya, peta orografi. Kemudian selain peta umum ada peta apa lagi? Ya, yang angkat tangan. Peta khusus atau tematik. Ya. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu yang tergantung pada tujuan pemetaannya. Ya, peta khusus yaitu peta yang menggambarkan tema tertentu, ya. Jadi itu yang disebut dengan peta khusus.
kalian lihat? Ya, jadi pengertian peta yaitu gambaran dari permukaan bumi atau sebagian area muka bumi pada sebuah bidang tata dua dimensional yang dituangkan menggunakan berbagai simbol dengan satu sistem proyeksi tertentu. Ya. Kemudian lanjut fungsi peta. Yang pertama ada sebagai penampil data spasial. Ya, penampil data spasial itu maksudnya dia yang memberikan gambaran tentang data-data yang berhubungan dengan kondisi peruangan di permukaan bumi. Jadi spasial itu ruangan maksudnya, ruangan. Kemudian yang kedua menyimpan data spasial. Nah, jadi informasi yang sudah dari beberapa tahun yang lalu itu tersimpan dalam peta. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok. Ya, pada pertemuan kemarin Bu Guru sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Sekarang silakan kalian duduk menurut kelompok kalian masing-masing. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk menemukan kelompoknya masing-masing. Semua sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? 4? Ya, 5? Ya, bagus. Sekarang Bu Guru akan membagikan proyek yang akan kalian kerjakan. Akan membagikan RKPD. Masing-masing kelompok akan mengerjakan proyek. Ya, proyek kalian adalah memperbesar atau memperkecil peta. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat di LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Ya, sambil kalian lihat tata caranya juga di buku paket ada. Di sini ada LKPD akan Bu Guru bagikan. Silakan nanti kalian buat proyek kalian masing-masing. Ya, untuk pemilihan proyek peta yang akan kalian gunakan kalian bebas. Ya, bebas memilih peta apa saja yang ingin kalian gambarkan di seluruh Indonesia. Misalnya ada yang menggambar peta Pulau Lombok boleh, Sumbawa boleh, Bali boleh, Jawa, Sumatera, atau Papua. Terserah kalian, masing-masing kelompok bisa menentukan proyek yang akan dikerjakan. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian proyek yang akan kalian gunakan sambil Bu Guru bagikan RKPD-nya.
Udah semua ya? Ya. Sekarang kita tentukan jadwal dulu. Ya, tentukan jadwalnya dulu kira-kira. Setelah kalian lihat LKPD-nya sudah dilihat petunjuknya? Sudah dibaca ya? Ya. Setelah kalian melihat petunjuk dari LKPD itu, berapa menit waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan proyek peta ini? Ya? Berapa? 30 menit bisa? Ya? Satu jam. Ya? 30 atau 60 menit? 60 menit ya? Ya, berarti kita sepakati sebagian besar memilih waktu 60 menit untuk menyelesaikan proyeknya. Jelas ya? Ya. Silakan. Tapi sekarang kalian diskusikan. Perhatikan dulu, silakan kalian diskusikan wilayah yang akan kalian gambarkan masing-masing. Jelas ya? Ya. Sekarang bisa kalian mulai. Silakan. Satu aja. Ya. Sekarang buat klipnya dulu. Nah, ayo. Kalau lihat syarat pembuatan judul, kalau judul itu harus pakai huruf kapital semua, ya. Jadi lihat syaratnya, bisa kalian lihat syarat pembuatan peta itu harus menggunakan kapital semua. Jadi jangan ada huruf kecil. Ya, silakan diperbaiki lagi. Kelihatan. Oh iya, jelas. Coba.
Usabe tidak salah. Saya ini seperti mengucapkan kepada keluarga. Enggak. Kalian harus perkenalkan diri dulu. Mau nggak? Ada kelompok. Peserta. Bede. Ini kami nih. Kemarin ya nih. Jadi kok. Bah, iya. Jadi yang kok. Tuh harus tuh. Kalau dia merah baru ini. Kalau dia hitam berarti yang dulu akhir. Kalau merah itu akhir. Kalau dia hitam warnanya biasanya kemudian. Ya silakan buat teman-temannya. Terus Sesuatu pada tempat. terus nomor balu. Legenda. Legenda Kian Santang. Terus Legenda adalah kumpulan. adalah terus Simbol peta adalah simbol yang digunakan. Ulang. Proyeknya sudah selesai? Sudah. Bagus, sekarang waktunya kalian untuk ke depan mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian kerjakan bersama. Ya.
kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tasya Urandari. Nama saya Hadi Garasiman. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Iza Fazila. Perkenalkan, nama saya Sofia. Adapun komponen peta terdiri dari yang pertama ada judul peta, orientasi, skala peta, simbol peta, legenda, garis astronomis, inset, lettering, serta sumber dan tahun pembuatan peta. Yang kedua, rumus yang ketiga, peta umum. Jenis peta yang menggambarkan penampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi tiga itu. Peta apapun jenisnya, masing-masing mempunyai manfaat antara lain. Yang pertama, menunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, ada alat informasi. Informasi dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. Yang ketiga, alat pembelajaran. Dalam hal ini kita dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini kami akan membuat sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Apa saja contoh peta khusus? Contoh peta khusus yakni peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, serta peta curah hujan di suatu wilayah. Ya, bagus sekali. Sekian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kedua. Sekarang giliran dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Subakti dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desti Adelia. Perkenalkan, nama saya Sindelia. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yakni judulnya Peta Lombok. Baiklah, saya akan membacakan komponen-komponen peta. Komponen yang pertama, skala peta. Kedua, garis lintang. 3, judul. 4, garis bujur. 5, petunjuk arah. 6, peta inset. 5, lombok peta. 8, legenda. 9, warna peta. 10, lembaga pembuat. 11, tahun pembuatan. 12, keterangan sistem proyek peta. Baiklah, saya akan menjelaskan dari peta Lombok ini. Dan ini judulnya Lombok. Skala 1 berbanding 500.000. Simbol-simbol peta. Yang pertama, jalan raya. Yang kedua, jalan desa. Yang ketiga, rel. Yang keempat, kota kecil. Yang kelima, ibu kota atau kota administratif. Yang keenam, ibu kota negara. Yang ketujuh, Rinjani Mountain atau Gunung Rinjani. Orientasi. Di sini tempat Lombok Utara, bagian sini Rinjani Mountain atau Gunung Rinjani. Setelah Gunung Rinjani, di sini bertempat Lombok Timur, ini Lombok Barat, dan di sini Lombok Tengah. Dan di dalam proyek pembuatan kami peta Lombok terdapat Pulau Bali.
Sekian yang kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung akan dibacakan oleh Eni Prastiawati. Alat rasa adalah rumus yang digunakan skala peta adalah skala peta pada maka perhitungannya adalah skala sehingga skala yang dituliskan pada peta adalah 1:200. Yang ketiga, peta topografi yang akan dibacakan oleh Vivian Lestari. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi tentang materinya. Peta topografi peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berisik berskala sedang. Dan yang keempat, manfaat peta yang akan dibacakan oleh Desti Adelia. Baik, saya akan menjelaskan manfaat peta. Yang pertama, penunjuk arah, letak ruas, jarak, dan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, alat informasi. Informasi dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. Ketiga, alat pembelajaran. Dalam hal ini, peta dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Mungkin ada dari kalian yang mau bertanya, apa saja manfaat peta? Manfaat peta. Baiklah, pertanyaan dari saudara Femi yang akan dijawab oleh Restu Febian. Peta adalah 1. Petunjuk arah, peta luas, jarak, bentuk permukaan bumi. 2. Alat informasi. Informasi yang dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. 3. Alat pembelajaran. Dalam hal ini peta dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah. Itu. Baiklah, kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, apa yang membuat kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oh iya, silakan Feby. Karena kita bisa berpengalaman dalam membuat peta. Ya, mendapatkan pengalaman membuat peta sendiri. Ada lagi? Karena kami dibebaskan untuk menggali informasi dan mengetahui komponen-komponen peta, cara perhitungan dan jenis-jenis peta. Ya, baik sekali. Itu ya pengalaman belajar kalian hari ini. Maka proses pembelajaran ini nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kesimpulan materi kita hari ini, Bu Guru minta tolong satu orang mungkin bisa membantu Bu Guru untuk menyimpulkan materi pada pertemuan kita kali ini. Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk menyimpulkan materi hari ini? Oh ya, silakan Putri. Baik, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini tentang komponen-komponen peta. Dalam komponen peta itu terdiri dari skala peta, garis lintang, judul peta, simbol peta, peta insert, dan
warna peta. Ya, itu ya. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, jadi materinya ada terdiri dari pengetahuan dasar peta, mulai dari komponen-komponen peta. Komponen peta itu terdiri dari judul, skala, orientasi, kemudian apa lagi legenda, simbol, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi peta, kan sudah kita bahas tadi. Fungsi peta itu yang pertama menunjukkan lokasi, terus menunjukkan arah, menyimpan informasi, dan sebagainya. Gitu ya. Ya, untuk mengukur kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, silakan kalian kerjakan post-test berikut ini. Ya, gunakan lembaran, kemudian kita bahas sebentar. Ya, silakan dikerjakan. Mulai. Sudah ya? Sudah selesai ya? Silakan. Kira-kira. Jadi soal nomor 1, uraikan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Apa saja jenis-jenis peta? Peta apa? Peta umum dan peta khusus. Ya, silakan. Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua penampakan umum yang ada di permukaan bumi. Ya, peta umum adalah peta yang menggambarkan semua penampakan di permukaan. Kita mau bertanya, ada nggak kira-kira materi yang belum kalian pahami? Udah jelas semua ya? Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan guru kasih kalian kesempatan untuk bertanya. Udah? Udah ya? Udah paham semua ya? Silakan ketua kelas perhatikan teman-temannya untuk memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa